Salam Rahayu, sedulur nasihat kehidupan misteri. Benarkah Sundaland adalah Atlantis yang hilang? Berbagai hasil penelitian menunjukkan semua keterangan Plato yang mencetuskan pertama kali tentang Atlantis berada di Sundaland. Ada banyak temuan yang meyakinkan seperti dari Dr. Wahyu Triyoso adalah salah satu periset yang tergabung dalam tim Catastrophic Purba berhasil menemukan jejak sungai purba di beberapa segmen dataran Sundaland. Selama ini, perdebatan tentang apakah ada dataran Sundaland dan peradabannya menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat akademik dan masyarakat dunia. Temuan Sundaland ini cocok dengan temuan Profesor Oppenheimer, guru besar genetik dari Oxford University yang banyak mempelajari sejarah peradaban. Oppenheimer berpendapat bahwa paparan Sunda atau Sundaland adalah merupakan cikal bakal peradaban kuno atau dalam bahasa agama sebagai Taman Eden. Istilah ini diserap dari kata dalam bahasa Ibrani, Gan Eden. Dalam bahasa Indonesia disebut Taman Firdaus. Profesor Arizo Santos asal Brazil, penulis buku Atlantis The Lost Continent Finally Found, yang membuat heboh karena menyebut benua Atlantis yang hilang sebagaimana disinyalir oleh Plato sebagai sumber peradaban manusia saat ini adalah ada di Sundaland. Sundaland adalah hamparan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, dan Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan terus ke arah timur. Atlantis berpusat di Indonesia bagian barat pada masa sekarang. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi aktif dan dikelilingi oleh samudra yang menyatu bernama Orientali, terdiri dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Santos meyakini bahwa benua Atlantis adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland, suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sekitar 11.600 tahun silam, benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Penamaan benua Sundaland dicetuskan bangsa lain pun demikian dengan kata Atlantis dari bahasa Yunani. Oleh sebab itu sejak istilah terkait Atlantis tidak kita temui di negeri kita, lantas seperti apa? Menurut mitologi di Pulau Jawa, khususnya dalam Sunda Purba, yang sudah tidak lagi kita dengar adalah kata Rudra Pada. Istilah Rudra Pada merujuk pada suatu wilayah peradaban yang telah lama hilang di telan bumi. Dalam Rudra Pada mengisahkan sebuah negeri yang disinari matahari sepanjang tahun atau dalam artian tropis. Apa itu Rudra Pada? Berasal dari dua kata yaitu Rudra dan Pada. Rudra adalah dewa matahari dan Pada adalah buana, bawono atau dunia. Jadi bisa kita artikan sebagai negeri matahari. Tidak ada keterangan apakah penduduk negeri ini menyembah matahari atau tidak. Mungkin saja penamaan negeri matahari hanya menunjukkan wilayah itu adalah negeri yang tropis. Kembali ke Atlantis. Atlan adalah bangsa yang berpostur tinggi besar alias raksasa. Atlan adalah salah satu dari bangsa Titan atau raksasa, maka tidaklah heran patung Dewa Atlas digambarkan menopang bumi dalam budaya Yunani kuno. Dalam kisah wayang, ada tokoh bernama Kalarudra. Hanya sedikit yang mengenal tokoh sesembahan para raksasa ini, tapi Rudra dalam wayang berbeda dengan Rudra yang dikenal masyarakat Bali. Perhatikan ketika dalang wayang kulit sedang melakonkan seorang tokoh raksasa, maka selalu dalam setiap awal ucapannya raksasa atau Raja Denawa akan berujar, "Yang Kalarudra, Mas Patik Rojo Dewoku." Jadi kenapa setiap sang Raja Denawa selalu mengucapkan kalimat puja atau mantra kepada Sang Yang Rudra? Kenapa tidak mengucapkan puja perlindungan kepada Yang Nurasa, pucuknya para dewa? Siapakah Rudra? Sang Yang Rudra atau juga Rodra atau Batara Ludra atau Hyang Lodra adalah salah satu dewa dengan posisi tinggi lapis ketiga dalam organisasi para dewa. Dia adalah saudara satu ayah dengan Ki Semar Badranaya yang dalam posisi dewa adalah Sang Yang Ismaya. Keduanya sama-sama putra Sang Yang Tunggal.
Perkawinan Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Darmani melahirkan 3 putra, yang sulung Sang Hyang Kalarudra, kedua Dewi Darmastuti, ketiga Dewi Dewanjali. Sedangkan perkawinannya dengan Dewi Wiranti berputra 3 orang, Sang Hyang Antaga atau Togok, Sang Hyang Ismaya atau Ki Semar Badranaya, dan Sang Hyang Manikmaya alias Batara Guru. Jadi, Sang Hyang Rudra juga saudara seayah dengan penguasa Kayangan Jonggring Salaka, yaitu Batara Guru. Kisah kelahiran Rudra ini dari Pulau Dewata juga bisa dijumpai dalam kitab-kitab Weda Samhita dan kitab Wisnu Purana. Alkisah, Dewa Brahma sedang marah kepada anak-anaknya yang diciptakannya pertama kali, yang tidak menghargai arti penciptaan dunia bagi semua makhluk. Akibat dari kemarahannya itu, tiba-tiba dari kening Brahma muncul seorang anak yang bersinar seperti matahari. Anak yang baru muncul itu diberi nama Rudra. Dari tubuh Rudra yang setengah laki-laki dan setengah perempuan itu tercipta 10 anak lagi. Badan Rudra yang berjumlah 11 itu menurut kitab Wisnu Purana merupakan asal mula Ekadasa Rudra. Riwayat kelahiran Rudra menurut Markandeya Purana agak berbeda, disebabkan oleh keinginan Brahma untuk mempunyai anak yang menyerupai dirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Brahma pergi bertapa. Saat sedang hanyut dalam keheningan tapanya, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki berkulit merah kebiru-biruan, menangis di pangkuannya. Ketika ditanya mengapa menangis, si anak ternyata meminta nama Brahma memberinya nama Rudra. Namun ia tetap menangis dan meminta nama lagi. Itu dilakukannya hingga 7 kali, sehingga Brahma memberi 7 nama, masing-masing Bawa, Sarwa, Isana, Pasupati, Bima, Ugra, dan Mahadewa di samping Rudra. Rudra merupakan unsur hidup dan kehidupan yang disebut sebagai Rudra Prana. Ke-11 Rudra yaitu Kapali, Pingala, Bima, Virupaksa, Filohita, Sasta, Ajapada, Abir, Budnya, Sambu, Canda, dan Bava. Inilah yang menguasai semua arah penjuru angin dan yang mengatur alam semesta, Buwono Agung dan Buwono Alit dalam keharmonisan semesta. Di Pura Luhur Uluwatu Bali dipuja Dewa Rudra sebagaimana posisi dewa dimaksud dalam konsep Padma Buwana, yaitu dewa yang menempati posisi barat daya. Namun demikian, sesungguhnya pemujaan kepada Dewa Rudra telah dituangkan di dalam kitab suci Weda. Dalam kitab suci Hindu ini, Rudra difahami sebagai satu tanpa yang kedua. Sifat dasar Rudra adalah 2 sisi, yaitu menakutkan, gora, dan tenang, santa. Dalam wujudnya sebagai Rudra yang menakutkan, beliau bersifat melebur. Oleh karena itu, para pemujanya menyebut nama beliau untuk menerangkan kemurkaannya dan untuk mengubah Sata Rudriya 100 Rudra menjadi Santa Radriya, Rudra yang tenang. Rudra yang sangat murka menunjukkan bentuk Bhairawa dan menjelajahi bumi dengan tubuh permaisurinya Sari di pundaknya. Nama lain dari Rudra adalah Akhir Budnya. Secara harfiah bermakna naga besar yang ada di samudra. Ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa samudra yang dalam adalah tempat bersembunyinya naga Ahit Frita, yaitu sebuah wilayah yang sangat gelap atau wilayah asal kegelapan. Demikianlah dalam kitab suci Hindu, Rudra berhubungan dengan samudra. Rudra yang sangat menakutkan ternyata juga berada di pusat kegelapan samudra. Di sini kita memahami mengapa posisi Rudra dalam Padma Buwana menempati posisi barat daya di samudra luas, dan dalam konteks Bali sebagai Padma Mandala diposisikan di Pura Luhur Uluwatu. Rudra di Bali mendapat pemujaan yang istimewa, terbukti dengan dilaksanakannya karya agung Ekadasa Rudra setiap 100 tahun sekali, yaitu ketika tahun Saka berakhir dengan 00 Rahwindu Tenggak Windu, dan upacara ini terakhir dilaksanakan pada tahun Saka 1900 atau 1979 Masehi, dan pertama kali dilaksanakan pada zaman Gelgel dalam pemerintahan Raja Waturenggong dengan penasihat rohani Dangyang Nirata. Pemujaan pada Rudra sesungguhnya adalah kesadaran pemujanya betapa Tuhan yang Maha Kuasa dapat murka dan menggerakkan air samudra, menenggelamkan daratan dan menyapu bersih segala yang tumbuh di atasnya. Namun demikian, Tuhan yang Maha Kuasa juga menjadi santa atau tenang, memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada pemujanya
yang memiliki kesadaran bahwa Tuhan memang Maha Kuasa dan manusia memang bukan apa-apa. Jadi Sundaland adalah Rudra pada dalam bahasa lokal, sedangkan Atlantis mengacu pada dua hal, yaitu wilayah dan bangsa. Keduanya baik Rudra ataupun Atlan adalah bangsa raksasa. Kisah Atlantis di Sundaland akan mudah kita telusuri jejaknya dengan mengacu pada istilah lokal, yaitu Rudra pada negeri matahari dan Rudra Wangsa atau Vamsa bangsa matahari. Mari kita inventarisir nama-nama terkait Rudra atau Ludra atau Lodra. Ada kata Samudra, Garudra, Galudra, Wiralodra, dan lain sebagainya. Jika ada yang mau menambahkan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu saku dumati.